kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral. Semuanya kata-kata yang tidak enak kita dengar ya. Kemudian menurut undang-undang tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sudah banyak yang tahu lewat story saya ya. Dan alhamdulillah tanggal 20 Agustus yang lalu saya baru perpanjangannya dari penyuluh anti korupsi dulu pertama, sekarang saya menjadi penyuluh anti korupsi muda. Yo, penyuluh anti korupsi KPK, tapi nyatanya yo gajiannya orang jadi KPK ya, tapi relawan saja begitu. Dan kesempatan ini saya pergunakan sebaik-baiknya beri waktu, ataupun mungkin dari Sekcam, Sekdes maksud saya, Sekdes ada yang juga, atau perangkat desa ada yang menyuruh bagus juga. Di kabupaten lain ada juga yang seperti itu. Jadi korupsi adalah kejahatan luar biasa ya, harus kita perangi. Korupsi berasal dari bahasa Latin ya, kita tahu semua, corruptio, yang berasal dari kata kerja compure, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan. Sedikit tentang korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa ya, kejahatan yang begitu gemoy ya, kalau zaman sekarang gemoy, dan harus kita berantas, harus kita atasi, harus kita sikapi. Apalagi PIC apa tadi? PIC. Terus ada lagi Siskudes apa namanya? Rel apa? Jamaah. Saya buka undangan jamaah gitu ya. Jamaah Siskudes. Gak apa-apa ya, punya paguyuban macam-macam memang untuk memotivasi diri. Sama juga kalau saya di Jawa Tengah punya Kompak API ya, komunitas penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas. Saya juga punya di provinsi, kalau di kabupaten RT saya ketuanya begitu. Dan saya baru punya satu anggota di inspektorat, lainnya dulu SMA sama SMK itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman kasih pemeran ada yang mau ikut dengan saya, nambahin gawean gitu. Ataupun mungkin dari Sekcam, Sekdes maksud saya, Sekdes ada yang juga, atau perangkat desa ada yang dulu bagus juga. Di kabupaten lain ada juga yang seperti itu. Jadi korupsi adalah kejahatan luar biasa ya, harus kita perangi. Melanggar hak asasi manusia, kemudian menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Nah ini, kalau pemerintahan kita banyak korupsi, akhirnya banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, sehingga ada perampokan, ada pencurian akan merajalela. Itu dampaknya yang kita rasakan. Kalau sekarang mungkin banyak pejabat pemerintahan, mungkin dampak dari anggaran kita yang dikorupsi oleh para pejabat kita. Kemudian menurunkan kualitas hidup, pembangunan dan berkelanjutan. Ya selama ini bagaimana kualitas hidup kita? Ini biasa-biasa saja ya, tidak meningkat-meningkat ya. Berarti di Indonesia masih banyak korupsi, makanya harus kita perangi, kita harus bersikap. Kemudian dampak yang lain adalah menurunkan kualitas hidup ya, juga merusak demokrasi. Nah ini yang paling enak, merusak demokrasi. Pilkades ini, Pilkades kabeh disogok oleh calonnya ya. Bahkan di salah satu desa, saya kemarin kebetulan datang ke sana, habisnya di kulo betul ngertos Pak, kulo ngertos sampai utangnya kulo namun 300 juta. Lo jadi ini isunya saking Pak, lo itu kan isu Pak, ini jelas kulo utangnya 300 juta. Salah satu desa gitu ya, seperti itu. Nah, kinerjanya sekarang bagaimana kalau sudah seperti itu ya, pengen balik nama nih gitu ya, mengembalikan lagi tidak mungkin ya, mengembalikan lagi. Jabatan kades itu jabatan prestise, tentunya dengan begitu kalau bisa ya, kalau saya menghibur lah pada berikutnya, kok orang usah
seperti itu ya, pur lagi untuk memilih nama seseorang. Kita tidak boleh seperti itu seharusnya. Berikutnya jenis tipikal ya, jenis tindak pidana korupsi ada 7, Bapak dan Ibu. Yang pertama menundukkan keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang, kemudian suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Yang keempat pemerasan, kemudian yang 5 perbuatan curang. Yang keenam konflik kepentingan dalam pengadaan. Terus yang ketujuh gratifikasi. Nah ini sebenarnya kalau gratifikasi luas sekali ya, karena pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Berarti saya ke desa, pulangnya dikasih oleh-oleh, nah ini sudah gratifikasi. Ada juga yang masih berusaha ngaprobi. Tadi saya ketemu Candi dulu ya, Candi dulu. Dulu, kemarin lah belum lama ya Mbak Yuni, di salah satu desa di Kecamatan Panjenengan ada yang berusaha ngaprobi. Alhamdulillah berhasil kita tolak. Kalau diterima saya siap untuk melaporkan. Di kami sebenarnya sudah ada unit pengendalian gratifikasi. Jadi bagi pemeriksa yang dikasih baik itu makanan atau uang, laporkan aja gratifikasi itu. Dan kami sudah pernah melaporkan baik pemberian dari desa ataupun dari sekolahan pernah saya laporkan. Ya supaya clear begitu ya. Jadi saya hanya menghimbau berikutnya terutama dari desa-desa. Kalau jamuan makan minum silakan, tapi kalau memberi oleh-oleh janganlah, sudah tidak syaratnya lagi. Yaitu gratifikasi ya. Pokoknya namanya dari urusan apa, alasannya apapun. Kemarin sempat ada beberapa kades yang Pak buatan di dokter kalau nangis. Akhirnya ya Ustaz. Paling kalau nangis itu kan akhirnya dibawa ke kantor. Sebenarnya mau saya laporkan tapi pada waktu Pak eman-eman lagi saja. Ya ini pun kendala masih eman-eman. Sehingga terus terang ya itu bagi kantor misalnya ada yang salah ya so, ada yang kemarin ngasih tarikan kalau daerah install bawah itu cenderungnya malah apa yang ada gula, ada dule, yaitu dinikmati di kantor begitu. Sebenarnya sebaiknya jangan. Kami mohon selanjutnya. Ya, ada Jawa, tapi itu gratifikasi seperti itu. Kemudian yang lain adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, merintangi proses, keterangan kekayaan keterangan palsu, terus keterangan rekening dan seterusnya itu ya. Kemudian strategi pemberantasan korupsi di KPK ini kan sebenarnya tidak hanya OTT ya. Ada istilahnya trisula pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif kan berarti tindakan yaitu berupa OTT masih terus berjalan. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Kalau kita yang dulunya pakai bukan aplikasi sekarang aplikasi ya dari Siskudes dan sebagainya itu perbaikan sistem. Terus kemudian edukasi dan kampanye. Nah, ini antara lain kami menyampaikan sosialisasi anti korupsi sehingga tujuannya adalah setelah panjenengan saya beritahu berarti berikutnya tidak mau korupsi. Kemudian perbaikan sistem berarti tidak bisa korupsi. Kemudian kalau OTT takut korupsi. Kemudian penyebab korupsi yang pertama adalah rasionalisasi. Lagi mau Mas Budi alasan Wong Jowo awet-awet kan bela ini terus terang saya sudah berkali-kali ikut webinar KPK itu sekecil apapun itu gratifikasi. Jadi pemberian KPK adalah pemberian dalam arti luas. Sing entuk yo pemberian dari suami dari keluarga kita itu tidak boleh. Nanti suatu saat akan kami sampaikan detail tentang gratifikasi. Kemudian tindakan untuk membagikan keluarga dan orang-orang yang